Bismillahirrahmanirrahim. Menganalisa Quran Surat Al-Anfal ayat 72 tentang mujahadah an-nafs. Pengertian. Secara bahasa, mujahadah an-nafs berasal dari bahasa Arab, yaitu jahada, artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan an-nafs artinya jiwa, nafsu atau diri. Jadi, mujahadah an-nafs artinya perjuangan sungguh-sungguh melawan diri sendiri atau hawa nafsu dari sesuatu yang disenangi karena dapat berakibat buruk, dan bersungguh-sungguh menghindari perbuatan buruk yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun juga orang lain, seperti sifat malas, boros, dengki, serakah, tamak, sombong, dan lain-lain. Dalam literatur Islam, pengendalian diri juga dikenal dengan istilah as-saum, berarti puasa atau menahan. Setelah kita memahami hal ini, kita lanjutkan dengan macam-macam hawa nafsu. Nafsu itu terbagi menjadi 3 macam. Secara umum nafsu manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, nafsu amarah bisu, yaitu nafsu yang selalu mendorong manusia kepada perbuatan buruk atau kejahatan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsala amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, yaitu nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk yang dikerjakannya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. Wala uqsimu binafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Kemudian yang ketiga, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu atau jiwa yang tenang, karena senantiasa ingat dan taat serta ikhlas menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Setelah kita mengenal 3 hawa nafsu ini, mari kita sekarang menganalisa Quran Surat Al-Anfal ayat 70. Mari kita baca perlahan-lahan surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaikum nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basyir. Sadaqallah. Kemudian mari kita artikan ayat ini secara per kata.
Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahadu dan berjihad, bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan jiwa-jiwa mereka, fi sabilillah di jalan Allah. Walladzina dan orang-orang yang awaw memberi perlindungan, wa nasoru dan pertolongan, ulaika mereka itu, ba'dohum sebagian mereka, aulia adalah penolong, ba'din atas sebagian yang lain. Walladzina dan orang-orang yang amanu beriman, walam dan belum, yuhajiru berhijrah, ma tidak ada, lakum bagi kalian, min dari, walayatihim pertolongan kepada mereka, min dari, syai'in sesuatu atau sedikit pun. Hatta sehingga, yuhajiru mereka berhijrah, wa in dan jika, istansorukum mereka minta pertolongan kepada kalian, fiddin di dalam agama, fa'alaikum maka wajib atas kalian nasru memberi pertolongan, illa kecuali, ala atas, kaumin kaum, bainakum di antara kalian, wa bainahum dan di antara mereka, misakun perjanjian, ada perjanjian. Wallahu dan Allah bima terhadap ta'maluna apa yang kalian kerjakan, basyir maha melihat. Demikianlah arti perkata dari surat Al-Anfal ayat 72. Arti secara lengkapnya adalah demikian. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kandungan surat Al-Anfal ayat 72. Yang pertama, 1. Jalinan kasih sayang harus senantiasa saling lindung-melindungi antara kaum muslim dengan dalam ketaatan. Yang kedua, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong dan memperkuat dalam segala keadaan, terutama saat menghadapi musibah dan kesulitan. Yang ketiga, perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan agar beban berat terasa lebih ringan dan mudah. Dan yang keempat, keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan kebersamaan untuk mengatasi segala persoalan dalam suka dan duka dalam kebersamaan. Yang kelima, perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu, yang dapat mengancam keselamatan jiwa, raga, serta iman dan takwa. Itulah kandungan surat Al-Anfal ayat 78. Hadis tentang pengendalian diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
laisa syadidu bisyur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat itu yang bisa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dan kandungan hadis. Pengertian kuat dalam Islam bukan yang selalu menang dalam bertarung, berkelahi, atau bergulat. Pentingnya kontrol atau mawas diri ketika meniti kehidupan. Kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, dan duka nestapa, dan ujian hidup lainnya. Ciri-ciri orang yang mujahadah an-nafs. Yang pertama yaitu mampu mengendalikan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi. Yang kedua, menolong orang lain meskipun dalam keadaan sulit. Yang ketiga, menguasai diri dengan baik dan selalu mempertimbangkan baik buruk terhadap sesuatu yang akan dilakukannya. Yang keempat, saat ada dorongan untuk berniat negatif, maka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, bersabar saat menghadapi masalah dan berpikir untuk melakukan respon yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, itulah di antara tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang memiliki kontrol diri atau mujahadah an-nafs yang baik. Manfaat dan hikmah pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. 1. Menjadi pribadi yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dapat bersikap hormat dan patuh kepada orang tua dan gurunya. Memiliki daya juang yang kuat dan kreatif dalam meraih cita-citanya. Tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup. Memiliki pandangan jernih, jauh ke depan dan tidak berpikiran sempit. Dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan perbuatan sia-sia. Demikianlah sekilas mengenai mujahadah an-nafs. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.